semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti pada nusa dan bangsa. Merdeka! Halo sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito dan saya Vitorio. Kita hari ini ketemu di program yang berbeda nih Vito. Betul. Kita bertemu lagi di acara obrolan newsroom. Kita akan membahas soal 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Betul, kali ini kita menjadi host cabutan. Host cabutan nih, pagi-pagi ini harus semangat kita. Harus 100 semangat. hari pemerintahan Pak Prabowo, kita mau lihat sebenarnya gimana respon masyarakat dari berbagai aspek gitu ya, Vito. Asli, ya. apalagi kemarin kan udah soal kepuasan kinerja. masyarakat. Ternyata 80%. 80%. 80%. Itu untuk kategori presiden baru itu sangat lumayan ya. Sangat lumayan, sangat tinggi itu ya. Nah, hari ini kita akan menerjemahkannya menjadi beberapa isu spesifik. Dan kita udah sama Mas Yoga, peneliti Litbang Kompas. Thank you Mas Yoga udah datang. Semangat Mas Yoga ini. Semangat. Kayaknya begadang terus nih selama 2 minggu terakhir nih Mas Yoga nih. Itu nih. Selain ngerjain riset juga dipanggilin TV-TV dulu kan. Iya, ini Mas Yoga ini kayak kantong mata mulai menebal ini ya Mas Yoga ini. Ini syuting keberapa Mas? Syuting kedua. Syuting kedua. Masih banyak kayaknya abis ini yang nungguin. Masih kurang 18 jadwalnya. Oke, kita hari ini akan khusus bahas spesifik soal apa nih Mas Yoga nih? Kita hari ini bahas soal bidang politik dan keamanan. Politik dan keamanan, artinya berdasarkan survei atau survei dari Litbang Kompas melihat juga tentang kepuasan publik soal bidang politik dan keamanan atau seperti apa tuh Mas? Iya, jadi kalau secara overall survei Litbang Kompas itu tingkat kepuasannya dibagi menjadi 4 bidang. Jadi evaluasi kita mengevaluasi dalam tanda petik kinerja pemerintahan itu berdasar 4 bidang. Yang pertama adalah Polkam, politik dan keamanan, kemudian penegakan hukum, kemudian kinerja ekonomi, terakhir di bidang kesejahteraan sosial. Jadi kita akan lebih merinci satu-satu bidang untuk lebih mengetahui apa sih indikator yang dipakai. Nah, selain kinerja bidang Polkam, pada survei kali ini kita juga memotret pamor para menteri yang terkait di bidang Polkam. Lalu apal nggak menteri-menterinya Polkam siapa aja? Nah, ini kan karena kebanyakan ya mungkin Pak Budi Gunawan ya, Menko. Of course, Menkonya. Ya, terus ada ada Pak Abang Tito. lu. Pak Tito juga masuk Pak ya Tito. ke Polkam ya? Sebagai Menteri Dalam Negeri. Terus Abang Euk ini ya, Menlu nih Sugiono. Siapa lagi tuh? Vito tuh. Menhan, Pak Syafri Samsudin. Ya. Dan juga ada ex kolega kita semua, Menkom Diji. Mantan wartawan ya. Mantan kulit tinta. Oke. Mbak Mutia Hafid. Dan juga ada Jaksa Agung, ST Burhanuddin sama Kepala BIN Herindra. Jadi hari ini kita akan ulas menteri-menterinya juga ya, Mas ya? Iya, betul. Nah, oke nih. Jadi sebelumnya kita mau ini dulu sih Mas. Mungkin tanya dulu nih sama Mas Yoga. Sebenarnya metodologi yang dipakai dan juga pendanaannya
untuk survei Litbang Kompas ini gimana ini Mas? Karena kan nanti mungkin publik juga harus tahu karena untuk mengecek apa katakanlah kredibilitas, kepercayaan juga itu bisa dijelasin nggak Mas? Iya. Jadi secara periodik kita melakukan survei. Ya. Survei lapangan, kita wawancara tatap muka ke responden yang kita pilih. Jadi metode yang kita gunakan survei tatap muka. Kali ini kita mewawancarai 1.000 orang responden di 38 provinsi. Nah, oleh-olehnya ini nanti. Jadi hasil temuannya ini nanti yang akan kita publikasikan dalam 5 hari ke depan, mulai dari hari ini sampai hari Jumat. Jadi kita melakukan survei yang sudah kita lakukan sebetulnya kalau potret terhadap kinerja pemerintahan itu sudah kita lakukan pasca reformasi. Sejak Presiden Abdurrahman Wahid sampai sekarang kita juga mulai melakukan untuk Presiden Prabowo Subianto. Nah itu periode surveinya itu dari kapan sampai kapan? Periode surveinya biasanya kita melakukan setahun itu 3-4 kali survei. Itu berkala, kemudian pendanaannya tadi disinggung Mas Tatang, kita full independen dari Kompas. Pakai kantong Kompas pakai kantong sendiri. Merogoh kocek pribadi. Betul. Jadi kita dari Kompas cetak, kompas.com, Kompas TV, kita membiayai survei kita sendiri. Jadi itu tuh ini kaidah yang prinsip yang kita masih pegang sesuai tradisi dulu ya, bahwa Kompas itu harus memegang kaidah-kaidah jurnalistik, independen, netral, berimbang seperti itu. Nah, salah satunya lewat survei ini. Berarti bisa dipastikan ini no pesanan-pesanan ya ini Mas ya. Tidak ada campur tangan pihak asing. Oke Mas Yoga, kita langsung bahas kali ya Mas ya. Langsung temuannya. kita jelentrehkan ini. Gimana Mas temuannya secara general dalam bidang politik dan keamanan, kepuasan publik terhadap pemerintahan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran kayak gimana Mas? Ya, aspek pertama kita potret hasil survei Januari 2025. Ini jelang 100 hari atau 3 bulan pertama, fase krusial kalau orang bilang ya. Nah, di sini dari 4 bidang itu kepuasan di bidang Polkam itu paling tinggi. Paling tinggi Mas? Paling tinggi, 85,5% ya. Maaf, 85,8%. Nah, yang menarik adalah dibanding dengan 4 bidang lain, Polkam ini memiliki stabilitas kepuasan yang relatif tinggi. Kalau tidak ada gejolak politik yang besar, Polkam itu relatif tinggi. Jadi indikatornya, misalnya kita merasa aman untuk beraktivitas. Kita menjalankan kegiatan sehari-hari dengan aman, atau bahkan kemarin kita tahun lalu ya, tahun 2024 kita bisa melakukan pemilu, pilpres, bahkan pilkada. Nah, itu indikator-indikator yang semuanya masuk di Polkam. Tapi apakah misalnya kejadian seperti yang terkait langsung dengan politik ya Mas, kita semua kan tahu bahwa Pak Prabowo ini menambah jumlah kementerian dari 34 sampai 48 dan ada utusan khusus, ada penasihat khusus. Itu kan semua menjadi kontroversi di mata publik gitu ya. Sejauh mana ini berpengaruh terhadap kepuasan publik di bidang politik dan keamanan kalau memang angkanya ternyata masih 85% gitu. Iya. Kalau secara sederhana, proporsi yang angka 80 itu kalau kita survei terhadap 10 orang, 8 orang merasa puas. 2 orang nggak puas. Ada beberapa variabel atau alasan yang mengapa mereka nggak puas. Tetapi setelah kita cek, kebanyakan adalah karena faktor ekonomi dan kesejahteraan. Jadi misalnya daya beli, ngomongin pengangguran, lapangan kerja yang susah, kemudian harga-harga yang naik, itu menjadi bagian dari mereka yang nggak puas. Nah, di proporsi 8 orang yang puas ini, 80%-an orang yang puas ini, sama sekali tidak kita temukan soal problem politik dan keamanan. Justru kalau kita menangkapnya adalah strategi Pak Prabowo Subianto untuk merangkul koalisi politik yang besar itu memiliki dampak yang cukup efektif bagi apresiasi. Kalau kita lihat dukungan di DPR yang dikumpulkan Pak Prabowo dengan koalisi merah putihnya itu sekitar 81%. Itu
itu mirip sekali dengan tingkat apresiasi yang sekarang kita temukan di survei. Oke. 80%, Hmm. 80,9 secara overall atau 85,8% di bidang Polkam itu Heeh. relatif angka yang seimbang dengan koalisi Pak Prabowo Subianto di parlemen dan di kabinet. Jadi kalau kita lihat malah justru ada benefit politik yang didapatkan Oke. ketika strategi itu dijalankan oleh pemerintahan yang sekarang. Jadi justru merangkul itu nggak terus kemudian membuat masyarakat merasa antipati karena tidak ada oposisi gitu, tapi justru merasa Semuanya jadi terrepresentasi gitu ya? representasi kolaborasi gitu Mas Iya. ya. Nah, Oke. tapi menarik ini Mas, aku pengen coba melihat satu lagi nih bahwa ini kan tadi Polkam kan paling tinggi ya Mas. Iya. Tapi ternyata kenaikannya itu cuma 0,3%. Dibanding ini. Survei terakhir. Ini apakah memang karena basis kepuasannya terhadap politik dan keamanan mungkin di dalam, berarti kalau dibandingkan berarti dengan survei Litbang Kompas sebelumnya berarti. Iya. Itu kapan Mas? Berarti Terakhir kita survei pemerintahan Jokowi itu Juni 2024. nah Juni 2024. Iya. Nah, artinya apakah kemudian 0,3% kenaikan ini karena memang sudah ada kepuasan dulu sebelumnya yang kemudian naik 0,3% atau gimana Mas? Kalau saya membacanya kok malah ini stagnasi politik, jatuhnya seperti itu. Jadi apa yang didapat oleh Pak Prabowo dalam 3 bulan pertama ini relatif sama dengan apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi bulan Juni 2024. Jadi selama kurun waktu ini apresiasi masyarakat itu stagnan di angka 85%. Padahal sebetulnya semacam bulan madu atau euforia itu memang muncul, tetapi kalau melihat angka trennya yang tadi Mas Tatang bilang itu justru menarik. Mengapa stagnan? Artinya kalau misalnya kita bandingkan ketika Pak Jokowi dan Pak JK awal masuk kantor 2014 gitu, dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya Pak SBY, itu ada kenaikan yang lebih besar. Kalau 2015 ya kita 15. survei Januari 2015 itu Jokowi JK dapatnya 73,1%. Jadi kalau kita track ke belakang, angka yang didapat oleh Pak Prabowo sekarang ini dengan kenaikan 0,3% tadi itu yang tertinggi sepanjang sejarah kita melakukan survei. Tetapi bahwa tingkat kepuasan atau apresiasi masyarakat terhadap pemerintah di bidang Polkam itu relatif stabil tinggi. Karena dulu Pak Jokowi JK dapatnya 73%, sekarang Pak Prabowo 85%. Minimal ada 7 dari 10 orang yang kita survei itu mengapresiasi kinerja pemerintah di bidang Polkam. Dan angka 7 di atas 7 itu kan relatif tinggi ya. Relatif tinggi. Itu yang bisa kita lihat. Tetapi bahwa ketika dibandingkan dengan yang terdekat, survei terdekat, itu memang relatif stagnan. Padahal sebetulnya kita melakukan survei juga di bulan September menjelang pelantikan itu, waktu itu belum kepuasan karena kan masih jelang pelantikan. Jadi kita menanyainnya keyakinan. Seberapa yakin Anda terhadap pemerintahan Prabowo Gibran nanti dalam menjamin stabilitas politik. Itu angkanya juga relatif cukup tinggi 76,4%. Jadi kalau dibandingkan dengan bulan September lalu memang ada kenaikan dari ekspektasi publik, dan sekarang yang sudah dievaluasi dalam 3 bulan ini ada kenaikan. Tetapi dibandingkan dengan saat warisan dalam tanda petik, warisan stabilitas politik dari Presiden Jokowi, angkanya relatif stagnan. Jadi sebetulnya belum banyak gebrakan yang dilakukan Presiden Prabowo dalam 3 bulan ini. Dalam hal politik dan keamanan. Kecuali kita mengapresiasinya kalau kita lihat satu, transisi pemerintahan berjalan mulus. Sesudah dilantik, Prabowo Gibran harus menyusun kabinet dan itu relatif aman dengan merangkul semua, mengakomodasi ya semua kekuatan politik, semua ketua umum, kemudian menjadi Menko. Itu kan salah satu bagian dari strategi politik. Itu berlangsung aman sehingga masyarakat melihat oke juga ini gitu. Plus kemudian bulan November itu ada momentum pilkada serentak
Oke. Itu sudah di era Pak Prabowo. Walaupun yang menyelenggarakan adalah KPU dan Bawaslu, tetapi jaminan keamanan, jaminan Ya. penyelenggaraan sehingga orang bebas untuk mencoblos itu kan bagian dari ekspresi demokrasi yang mendapat jaminan di era Prabowo Gibran, di era dalam masa 3 bulan ini. Oke, Gitu. oke. Itu Vito, ada titipan apa tuh? Ada titipan ini. Kita lihat kepuasan bidang Polkam ini sempat beberapa kali turun kayak Juni 2022 dan Mei 2023 gitu. Apakah ini berkaitan dengan isu-isu politik yang saat itu hangat, Mas? Seperti isu presiden 3 periode itu ternyata mempengaruhi banget persepsi publik terhadap Polkam gitu. Ya, tadi menarik tadi dibilang Mas Tatang bahwa ini bisa jadi beban. 80 itu kan tinggi, Ya. tapi bisa jadi ada dinamika. Nah, kekasan survei kita ketika memotret tren itu muncul di situ. Jadi nggak setiap kita memotret sebuah pemerintahan dalam masa tertentu dia bagus terus, enggak. Ada dinamika politik yang patut dicermati. Hasil survei kalau kita lihat trennya menunjukkan Presiden Jokowi 2015 mendapat 73,1%, 3 bulan berikutnya turun ke 69%. Kalau kita ingat dulu ada ontran-ontran pencalonan Kapolri dan kemudian memicu konflik dua lembaga. Iya, itu rekening gendut. Ya, itu berpengaruh banget terhadap penilaian publik menilai pemerintah gitu loh. Sementara di 3 bulan ini relatif belum ada Yang tadi saya polemik bilang sebesar itu ya. Iya, transisinya aman. Transisi Udah aman. semua partai bolehlah masuk. Oke, kita bareng-bareng karena kan kalau kita ingat pidato Presiden Prabowo di saat pelantikan kan beliau bilang bahwa yang kita utamakan adalah demokrasi santun tanpa perselisihan. Kita bersama-sama bekerja untuk rakyat. Gitu. Jadi ini persatuan. Nah, salah satu contohnya adalah tren yang turun tadi betul dibilang pada bulan Juni 2022 itu tingkat kepuasan apresiasi terhadap bidang Polkam itu turun. Ada ontran-ontran juga waktu itu. Penundaan pemilu. Kemudian pada satu masa lagi presiden 3 periode. Itu juga turun. Kemudian di bulan Oktober 2019 itu juga RUU KUHP pembahasan yang sangat memicu itu reformasi di korupsi itu ya, betul. Kemudian ada lagi yang terbaru itu Undang-Undang Cipta Kerja itu juga sempat membuat apresiasi turun. Jadi gejolak-gejolak politik yang kemudian berpengaruh pada kehidupan bernegara itu diikuti publik dan apresiasinya memang dinamis. Mas, pertanyaanku gini juga nih. Ini kan kalau kita lihat ini kan beberapa waktu terakhir ini kan MK juga memberikan keputusan ya atas peraturan terkait dengan urusan politik nih di 2029 di mana MK di 2002 sekarang 2025 Mas. 2024 enggak yang putusannya presidensial threshold misalnya gitu. Atau kemudian juga putusan kemarin MK soal pilkada. Nah kayak gitu-gitu tuh sebenarnya juga berpengaruh nggak Mas? Atau terhadap persepsi masyarakat terkait dengan Polkam? Atau justru mereka melihatnya itu dari sisi hukum aja gitu? Atau gimana Mas? Atau mungkin ini Mas, ketika putusan MK yang pilkada itu kan memicu demonstrasi yang skalanya mungkin mirip sama reformasi di korupsi gitu. Ketika yang reformasi di korupsi itu bisa menurunkan tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi, kenapa saat aksi peringatan darurat itu yang skalanya juga mungkin hampir sama besarnya, itu tidak menurunkan tingkat apresiasi dalam bidang politik? Apa karena itu terjadinya masih di masa pemerintahan Pak Jokowi? Oh iya benar. Memang ada irisan ya, karena isu itu nggak langsung satu masa kemudian habis. Seperti revisi undang-undang KPK, KUHP itu kan panjang. Undang-undang Cipta Kerja juga setahun lebih. Jadi memang ada periode di mana isu itu sudah cukup reda. Itu juga mempengaruhi persepsi masyarakat. Atau yang lebih pas lagi kalau kita lihat memang tadi isu yang berkaitan dengan MK itu lebih banyak ke hukum. Tetapi kalau politik itu lebih ke
pembuatan undang-undang. Oh, berarti DPR kayak Ya, lebih ke DPR, ke pemerintah ya gitu ketidakpuasan terhadap rancangan undang-undang, penolakan tadi, Iya. kemudian misalnya pengisian jabatan publik seperti itu yang kemudian memicu gejolak. Oke. Oke. Tetapi secara kepuasan secara umum pasti akan terbaca bahwa di periode itu hal-hal yang berhubungan dengan misalnya taruhlah ada polemik atau gejolak di bidang hukum pasti juga akan mempengaruhi kepuasan secara total. Tapi kalau politik ini lebih ke bagaimana kita menjaga stabilitas, itu yang lebih pas untuk orang menilai kinerja pemerintah. Siap. Mas, ini kita ada arahan untuk memaparkan lebih jauh kepuasan di bidang politik dan keamanan, Mas. Mungkin tadi ya, ini kalau ada di data bidang yang lebih Polkam kita pakai 5 indikator ya. 5 indikator. Yang pertama itu adalah menjamin rasa aman. Kemudian yang kedua itu bagaimana pemerintah menangani konflik antar kelompok, antar masyarakat dan juga gerakan separatis. Kemudian yang ketiga itu adalah membangun dan menghargai perbedaan ya, menghargai perbedaan, toleransi. Kemudian yang keempat itu adalah kesempatan untuk mengawasi jalannya pemerintahan, dan yang kelima adalah menjamin warga bebas berpendapat. Menjamin warga bebas berpendapat. Nah, ini indikator 5 indikator yang kemudian kita pakai untuk membentuk indeks kepuasan total di bidang politik dan keamanan. Ini desain pertanyaan yang kita tanyain ke responden. Karena kalau pertanyaannya agak muluk-muluk susah dijawab nanti. Muluk-muluk tuh misalnya gimana, Mas? Misalnya kita nanya preferensi politik atau pakai bahasa-bahasa yang dakik. Nah, itu masyarakat desa bingung nanti kan. Benar-benar nge-lag itu, Mas ya. Itu bagian dari margin of error penelitian jadinya. Mas, tapi ini angkanya cukup menarik adalah melihat dari 5 kepuasan di bidang ini soal membangun sikap dan menghargai perbedaan ini tinggi banget ya, 88,6%. Betul. Itu gimana itu, Mas? Itu apakah kaitannya dengan tadi di mana politik akomodatif, politik akomodatif, atau warga ini melihat apanya ini, Mas? Iya, betul tadi dibilang bahwa politik akomodatif kita potret juga di situ. Tetapi ada juga efek keberlanjutan di situ. Kalau kita lihat menghargai perbedaan itu di pemerintahan sebelumnya tahun 2000 sejak 2022 itu pemerintah mencanangkan tahun toleransi. Kemudian diikuti oleh gerakan literasi beragama. Model-model seperti itulah Kementerian moderasi gitu. Kementerian Agama lebih aktif di situ. Nah, di momen politik kalau kita ingat 2019 politik identitas yang memecah itu kan sangat mengganggu tajam stabilitas sekali itu, betul. Bulan Oktober 2019 kita survei itu turun memang. Salah satu alasannya adalah munculnya politik identitas itu yang membelah masyarakat. Itu. Nah, itu kemudian diantisipasi. Jadi pemerintah sudah mengantisipasi 2 tahun sebelumnya itu dengan lebih banyak melakukan literasi moderasi. Di pemilu 2024 dan pilkada itu relatif lebih aman. Dan tidak ada narasi maupun isu soal itu tuh relatif landai ya, Mas ya. Betul. Nggak ada soal politik identitas itu makanya tinggi banget tadi. Di situ juga kalau kita lihat 3 variabel pembentuknya tadi selain kerukunan beragama itu kan aspek politik. Aspek politik itu kita baca juga bahwa di tahun politik pemerintah bisa menyelenggarakan hajatan demokrasi yang serentak besar. Iya, serentak, dan itu menjamin hak orang untuk vote ya. Mas, satu lagi yang menarik itu adalah berdasarkan hasil survei itu ada kenaikan 8,5% dalam hal kepercayaan publik bahwa pemerintahan Prabowo itu akan memberikan ruang untuk masyarakat lebih bisa mengawasi jalannya pemerintahan gitu. Ini kan sesuatu yang mungkin menarik karena Prabowo yang selama ini dicitrakan otoriter segala macam itu kerap masa kagak pernah begitu, Bren. Nggak pernah ya? Salah nih, Mas. Oke. Ada kecenderungan apa, Mas, yang dibaca oleh masyarakat sehingga akhirnya Pak Prabowo yang selama ini dicitrakan
tegas gitu militer yang dikhawatirkan justru menutup ruang-ruang publik untuk berpartisipasi lebih bermakna dalam proses politik justru tidak tergambar dalam survei ini. Iya, kalau 3 bulan pertama ini momentumnya adalah pilkada. Ya. Jadi kita baca ketika masyarakat merasa dia bisa mendapat kesempatan lebih luas untuk mengawasi jalannya pemerintahan itu lewat jalur legislatif. Jadi ketika kita memilih wakil-wakil kita, nah harapannya transparansi pemerintah akan lebih mudah diakses. Momentum yang paling dekat di 3 bulan pertama ini kan hanya pilkada. Kemudian kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang, kalau kita lihat benar tadi ada PR memang di capaian indeks demokrasi kan kita masih kondisinya belum begitu bagus kan. Indeks demokrasi. Nah, ini yang menjadi tantangan ke depan. Sejauh mana DPR itu bisa menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Gitu. Jadi kalau dalam spek 3 bulan terakhir ini memang momentum yang paling dekat adalah pilkada itu untuk menjawab bahwa kita bisa mengawasi pemerintahan lewat jalur legislatif. Berarti memang kesuksesan pemerintahan baru Pak Prabowo ini menyelenggarakan pilkada itu krusial untuk krusial banget untuk bidang Polkam dan ini itu sejarah loh. Pilkada serentak 545 daerah di Indonesia. Siap. Dihabisin semua gitu. Nah, ini masuk ke pembahasan demografi hasil survei ini, Mas. Kita mau lihat ini, Mas. Ini gimana ini demografinya ini, Mas? Iya. Kita coba potret hasil surveinya, cross tingkat kepuasan dengan identitas. Di sini yang kita bisa dapatkan karena angkanya cukup tinggi di atas 80%. Kalau kita cross tidak terlalu banyak perbedaannya. Baik masyarakat bawah, ini dari status ekonomi sosial masyarakat ya. Kita bagi 4, masyarakat bawah, menengah itu dibagi 2, menengah bawah dan menengah atas. Kemudian masyarakat kelas atas itu enggak terlalu banyak perbedaannya. Kalau diproporsi 8 dari 10 responden di masing-masing kelas bawah sampai atas itu menyatakan puas. Karena itu tadi yang saya bilang bahwa tidak banyak gejolak politik yang berarti di 3 bulan pertama ini. Tetapi bukan berarti capaian ini menjadi mutlak itu akan terus tinggi. Belum tentu kan? Tergantung gejolak politik ke depan. Iya, gejolak politik. Dan tadi sudah ada tren bahwa naik turun. Gitu. Nah ini berdasarkan tingkat pendidikan responden. Kelihatannya juga nggak banyak bervariasi ya Mas ya? Betul. Untuk bidang Polkam memang tidak terlalu banyak perbedaannya, tidak terlalu banyak isu yang menyedot perhatian publik. Misalnya seperti tadi kalau ada penundaan pilkada itu baru. Nah mungkin ya. Ya, isu ini juga, isu Polkam ini juga relatif stabil taruhlah dibanding dengan isu-isu ekonomi. Kalau misalnya pemerintah menaikkan BBM, udah. Dan mungkin bisa berpengaruh ke politiknya juga. Betul. Dari sisi kelas sosial ekonomi sama tingkat pendidikan itu relatif tidak berbeda. Nah, tetapi ini usia nih Mas. Ya, temuannya menarik ketika kita cross dengan usia atau generasi. Semakin tua, yang di atas 60 tahun atau generasi baby boomers itu mengapresiasi lebih sedikit dibanding generasi-generasi yang lain. Di sini kalau kita lihat angkanya 69, berarti yang nggak puas sekitar 31 atau sepertiga kaum lansia di Indonesia itu nggak puas terhadap situasi politik sekarang. Malah yang tua-tua ya, yang di atas 60 tahun ya Mas. Yang tua-tua. Itu angkanya cukup paling rendah ya, 69,4%. Paling rendah. Tapi itu loh Mas, 41 sampai 59 tahun. Malah tinggi banget loh. Tinggi banget. Betul. Jadi memang ada perbedaan ya dari sisi usia. Kalau kita lihat memang kalau di atas 60 tahun mungkin beliau-beliau ini sudah mengalami beberapa masa periode kepresidenan kan. Udah punya perbandingan 100 hari. Ada referensinya. Segala macam. Betul. Dan kalau kita lihat program-program yang lebih banyak di endorse oleh Prabowo Gibran, quick wins itu kan lebih banyak ke pendidikan dan kesehatan. Lebih banyak pendidikan, salah satunya adalah makan bergizi gratis. Itu kan bagi anak sekolah, SD sampai SMA. Lansia kan nggak dapat, tetapi nanti akan
ibu hamil dan apa itu juga akan dapat itu. Jadi lebih ke benefit sih kalau kita lihat ya, karena apa yang diambil kebijakannya dalam 3 bulan ini lebih menyasar ke pendidikan dan kesehatan. Artinya teman-teman tadi responden yang lansia nggak mendapatkan itu Mas, tapi kan ada untuk bidang Ada, kesehatan tetapi ya? memang nggak sebanyak yang diterima oleh Pendidikan. Iya, kan sekarang yang lagi oke. ngetren makan bergizi gratis. Ya, Iya, ya. iya. Walaupun Kenapa- cucunya dapat loh, Nah. mungkin. Nah, itu loh Mas. Ya, Kenapa kan? saya nggak dapat misalnya Ya, gitu oh kan? iya, iya, benar. Oke. Oke. Nah, ini masuk lagi Mas, kita ke selanjutnya, tingkat pengenalan dan citra positif. Coba. Ya, kalau ini Gimana ini Mas? kita mencoba melihat postur para menteri di situ kan. Oke. Apa sih yang menarik dari menteri di Polkam ini? Sebenarnya kalau kita lihat teori kenegaraan, triumvirat itu ada di Polkam semua. Ya. Jadi kalau presiden dan wakil presiden mohon maaf berhalangan, Oke. menteri dalam negeri ada di sini, menteri luar negeri ada di sini, Siap. menteri pertahanan ada di sini. Iya. Jadi ini yang paling krusial dalam sistem ketatanegaraan, ketatanegaraan di seluruh dunia, karena triumvirat ada di sini. Oke. Nah, yang bisa kita potret dari pengenalan ini ada 2 sebetulnya. Yang pertama, dia mempunyai representasi politik di mata publik. Punya representasi politik. Representasi. Dalam Karena arti pengenalan itu akan melihat bagaimana sosok seorang menteri atau pejabat setingkat menteri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menjalankan tugas negara. Jadi dia paling enggak dia punya representasi publik ya, representasi politik, sehingga orang atau masyarakat itu harus mengenalnya. Oke. Semakin terkenal sebenarnya semakin bagus, karena kan orang pasti akan aware dengan sosoknya, kebijakan apa yang dilakukan, kemudian harapannya ini akan menjadi semacam legitimasi politik, bagaimana masyarakat akan lebih banyak mengikuti atau menjalankan arahan-arahan atau kebijakan yang dilakukan dalam sebuah kementerian. Gitu. Mas, tapi kalau kita lihat datanya ini kan pengenalan publiknya ya relatif tidak begitu tinggi ya Mas ya? Iya, kalau bisa dinilai yang di atas 50% cuma Pak Tito yang dulu sudah terkenal mungkin karena mantan Kapolri juga kan. Iya. Ini memang masalah kinerja atau persoalan media darling aja Mas ini? Iya, kalau kita ngomong dalam 3 bulan, kita paling sedikit analisis sederhana kita adalah ini menteri lama atau menteri baru. Oh iya. Menteri lama pasti akan lebih tinggi, lebih dikenal ya, karena sudah sering terpapar sama ya wartawan 5 tahun sebelumnya. Nah, dalam 3 bulan pertama ini orang juga akan melihat siapa sih sosok ini, gimana sih rekam jejaknya itu. Itu juga akan berpengaruh terhadap tingkat pengenalan publik. Yang ketiga adalah ada nggak isu seputar kementerian atau kebijakan yang para menteri ini lakukan. Itu juga akan berpengaruh, karena kalau kita lihat persepsi publik itu kan sebetulnya kumpulan dari lalu lintas informasi. Kalau dia banyak diberitakan, orang kemudian banyak memperbincangkan, jadi orang tahu, oh ini ya. Gitu. Tapi agak bahaya juga tuh, bahaya diberitakan dan ada yang offside dikit. Aduh, itu bisa jadi toh Mas. Nah, di survei ini kita pakai dua teknik itu. Jadi kita tanyakan dulu apakah kenal, kemudian untuk yang menjawab kenal kita tanya kesannya. Puas gak? Iya, kesan bukan kesannya. Kesannya baik atau buruk. Karena citra ya tadi. Karena citra. Jadi Mas, kita tidak menanyakan soal kepuasan terhadap kinerjanya, tapi lebih ke kesannya. Iya, pengetahuan dan kesannya. Nah Mas, tadi kan itu ada kepala BIN ya, Herindra tadi. Itu kayak keterkenalannya itu cuma 25%. Betul. Kalau kepala Intel kan memang harusnya bergerak dalam senyap Mas. Betul. Iya kan? Betul. Seperti di Konoha itu kan Akatsuki ketuanya itu nggak tahu itu kan orang-orang kan harusnya atau gimana itu Mas? Iya, memang ada ini juga ya, ada efeknya juga ya, ketika seorang menteri atau pejabat setingkat menteri jarang terekspos karena tugas dan tanggung jawabnya memang tidak terekspos, tidak muncul ke media. Itu menjadi
menjadi bahan yang menarik ketika kemudian kita menyandingkannya dalam sebuah bagan. Tetapi khusus memang Oke. untuk beberapa menteri yang atau pejabat setingkat menteri yang karena tugasnya tadi harus tenggelam, Ya. ya kita Ya. juga ngerti lah Ya, ya, bahwa ya. seorang kepala BIN kan nggak mungkin keliling-keliling kan. Iya, Justru malah konversi terus kalau gitu kan. tingkat pengenalannya kepala BIN ini di atas 40% yang justru Iya. beliau mesti resah itu. Iya. Iya, betul. Kok kayaknya terlalu kelihatan gue ya gitu ya. Ya, Pak Herindra. Oke. Jadi kalau kita membacanya memang di 3 bulan pertama ini ada yang sudah dikenal, ada yang sudah dikesankan baik, tetapi untuk yang belum ini menjadi PR kan, Ya. bahwa sosialisasi kementerian ataupun sosok menterinya berarti memang belum terpapar sampai masyarakat desa. Bisa jadi di wilayah-wilayah tertentu, wilayah perkotaan misalnya itu terkenal, atau isu-isu yang soal Komdigi misalnya kan. Tadinya judi online ramai banget, mungkin juga tidak terlalu terdengar di masyarakat bawah. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Oh, oke. Nah, ini dengan melihat awareness yang masih rendah, perlukah evaluasi atau upaya bagi para menteri untuk memperkenalkan diri mereka? Ya, perlu ya, Mas ya? Sangat perlu. Justru malah temuan dari survei kita, kalau boleh sedikit merekomendasikan ya, ceritakanlah dirimu, ceritakanlah pekerjaanmu, hasil karyamu sehingga orang tahu. Asik. Ya. PR ya. Itu untuk PR. Karena apa itu tadi seorang menteri kan pejabat negara dan dalam beberapa tugas dan fungsinya dia mengemban amanat yang cukup penting bagi sebuah negara. Jadi sebagai pejabat publik dia harus punya legitimasi politik. Dia harus membangun integritas, dia harus membangun profesionalitas. Awalnya berangkat dari pengenalan masyarakat terhadap sosoknya dan kinerjanya. Gitu. Jadi jangan diem-diem baik itu ya. Seringlah kirim rilis minimal. Kirim rilis, Instagram juga posting gitu ya. Iya. Itu. Oke. Sekarang kita bergeser, Tang. Oke, Vito, silakan disapa. Mbak Prita Laura. Hai Mbak Prita. Mbak Prita. Halo, selamat pagi. Halo Mbak. Halo Mas Satang, Mas Vino. Mas Vito, Mbak Vito. Oh Vito, ya. Vito, sorry. Ya. Bukan Vino Bastian ya? Iya. Melihat Mbak Prita ini saya optimis untuk kepuasan dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depan akan semakin melejit, Mbak. Sebab Kenapa begitu, Oke. Mas? Nggak apa-apa Mbak Prita. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan ini Mbak Prita, barusan dipaparin berbagai datanya nih Mbak soal kepuasan di bidang politik dan keamanan ini ternyata paling tinggi nih Mbak dibandingkan 3 bidang yang lain nih. Ya. Nah, ini tapi di satu sisi juga nih ada menteri-menteri yang kayaknya masih kurang terkenal loh ini Mbak. Ini kan PR-nya Mbak Prita dan kawan-kawan loh ini. Mana ini Mbak? Iya baik, kalau tadi ada yang menyebut sebenarnya kayak seperti 100 hari. Sebenarnya kita lebih kepada konteks 3 bulan pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran di sini. Karena logikanya sekarang gini ya, kita kalau masa pemerintahan seorang presiden ini kan 60 bulan ya. Nah ini kan baru 3 bulan, berarti kalau bisa dikatakan ini baru 5% dari total waktunya. Kalau kita pakai logika main bola ya, ini baru 5 menit pertama nih. Dan bersyukur banget dengan hasil yang disampaikan oleh teman-teman Litbang Kompas ini, bahwa artinya ini gol-gol awal ini sudah tercipta dalam permainan ini. Gol-gol awal sudah tercipta, bersyukur bahwa kemudian masyarakat sudah mengenalinya dan kemudian ada tingkat kepuasan yang tinggi. Namun bagi kami semua di sini, tingkat kepuasan yang tinggi ini sebagai satu penambah semangat tentunya, kita jadi lebih semangat gitu karena kita mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan harapan, dan kemudian kita juga bisa melihat bahwa masyarakat ini memiliki satu goal yang sama, memahami apa prioritas dari pemerintah. Kita bersyukur sekali, tapi di sisi yang lain ini alarm juga buat kita semua bahwa mempertahankan itu seringkali lebih sulit begitu kan daripada meningkatkan. Jadi mempertahankan, memenuhi ekspektasi ini menjadi satu alarm buat kita semua. Alarm untuk apa? Alarm untuk kita bekerja lebih keras lagi ini untuk melayani publik. Di kami di kantor komunikasi presidenan kami melihatnya seperti itu. Ini menjadi satu alarm kerja keras buat kita. Tadi dikatakan memang
kenapa kemudian capaiannya juga tinggi gitu ya untuk hal-hal di bidang Polhukam. Tadi saya sepakat banget apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Litbang Kompas tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dalam transisi pemerintahan yang berjalan dengan sangat mulus, dengan kata keberlanjutan, itu sesuatu yang sangat diapresiasi oleh banyak orang. Dan ternyata kemudian hal itu kemudian dilihat juga, bisa tercermin juga dari hasil survei yang ada. Karena tentunya kata keberlanjutan ini adalah sesuatu hal yang memang sangat amat diperlukan oleh bangsa ini. Dan secara politis, pada saat waktu itu Bapak Presiden Prabowo menyampaikan bahwa keberlanjutan adalah kata kuncinya. Jadi ini adalah satu bentuk, menurut kami adalah satu bentuk fondasi yang sangat kuat untuk menunjukkan kepada sikap politik yang sangat kuat kepada masyarakat bahwa ini akan melanjutkan. Apa yang sudah baik dilanjutkan, apa yang kurang baik diperkuat dan diperbaiki. Seperti itu. Siap. Mbak Prita, tapi bagaimana istana gitu ya memaknai bahwa tadi seperti yang kita bahas bahwa memang ini kita bisa baca sebagai stabil tinggi gitu kepuasannya, tapi kita di satu sisi juga bisa membacanya sebagai stagnasi gitu karena dari survei terakhir itu hanya naik 0,3%. Apakah pemerintah atau mungkin istana sudah puas dengan situasi ini atau memang masih akan ada gitu gebrakan ke depan yang mungkin membuat tingkat kepuasan ini jadi nggak stagnan juga nggak gitu. stagnan, akan melejit gitu. Iya, Mas Tatang dan Mas Vito, kalau dilihat tadi kan saya mengajak kita berpikir ini dalam konteks kita main bola ya. Ini baru 5 menit pertama ini, begitu ya. Jadi tentunya kalau dikatakan puas, tentunya tidak. Kami memaknai ini sebagai satu bentuk semangat dan juga alarm untuk kita kerja lebih keras. Oke, ini mesin belum panas Tang. Iya, padahal mungkin 3 bulan ini udah lembur terus ya Mbak. Berarti harus lembur terus ini kalau untuk 4-5 tahun ke depan lagi lembur terus nggak apa-apa ini Mbak Prita ini. Wah, harus itu untuk mempertahankan. Karena gini kan Mas. Jadi kalau kami melihatnya juga dari sisi tentunya capaian-capaian ini tidak terlepas dari faktor komunikasi. Begitu ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan program-program pemerintah. Karena kalau kita melihat sebenarnya program-program dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini hasil terbaik cepat, quick wins, ini sangat mudah dilihat, sangat mudah diukur, sangat mudah dipahami, sangat mudah dimengerti oleh masyarakat. Dan janji kampanye itu sudah terlaksana, jadi sangat mudah. Jadi bukan sesuatu yang mengawang-awang, bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami, tapi kelihatan jelas bentuk jalannya. Nah ini yang juga kami melihat bagian bagaimana mengkomunikasikan hal ini menjadi satu bagian yang mudah dipahami masyarakat, menunjukkan bahwa mesin pemerintah ini sudah bekerja. Padahal kalau kita lihat ya, maksudnya tahun anggaran kita ini kan definitif baru mulai Januari 2025. Kita sudah melihat ya bagaimana program-program sudah berjalan. Di bulan Januari ini tanggal 6 Januari kemarin kita melihat bagaimana program makan bergizi gratis sudah jalan. Masih banyak dinamikanya tentu begitu ya, namun sudah terus jalan dan terus dievaluasi. Kemudian nanti pada bulan Februari, masyarakat Indonesia akan mendapatkan kado ulang tahun, cek kesehatan gratis. Mas Vito, kapan ulang tahunnya Mas Vito? Itu berlaku untuk wartawan juga itu Mbak Prita? Berlaku semuanya, pokoknya kalau Mas Vito ulang tahunnya setelah Februari dan juga Mas Tatang ulang tahunnya setelah Februari akan mendapatkan cek kesehatan gratis di puskesmas. Aku Leo Mbak Prita, aku Leo. Oh Leo ya pasti udah bisa tuh karena nanti akan targetnya adalah 60 juta dari masyarakat Indonesia akan mendapatkan. Jadi maksudnya program-programnya memang langsung ya, misalnya makan bergizi gratis, sudah. Terus cek kesehatan, jadi langsung apa ya Mbak? Ya tadi nggak ngawang gitu, jadi langsung ke kebutuhan masyarakat. Itu yang Mbak Prita lihat juga sebagai kepuasan di bidang politik dan keamanan ini tadi juga cukup ngatrol tuh cukup tinggi itu karena itu juga ya. Iya, jadi masyarakat bisa melihat kerja-kerja itu secara tidak terlalu ngawang, tidak terlalu luas, tapi fokus. Dan ternyata kemudian fokus pemerintah ini pun ternyata kemudian kita melihat dari survei ini bisa melihat itu disetujui juga oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga merasa bahwa itu hal yang perlu untuk dilakukan. Bagaimana kemudian kita makan bergizi gratis, kita menjelaskan dari masyarakat yang tidak mengerti kenapa kita harus makan bergizi, tapi kemudian masyarakat kemudian bisa menangkap bahwa kondisi kita memang selama ini
banyak terkena malnutrition. Ya. Indikator yang kita semua menghadapinya dari mulai kurang gizi, kemudian kurang gizi yang minor, sampai kemudian gizi yang berlebih begitu ya. Itu kita hadapi. Iya. Jadi bagaimana kita tidak akan mungkin membangun sumber daya manusia Indonesia yang punya daya saing 2045 Indonesia emas itu dengan sumber daya manusia yang tidak memiliki gizi yang baik untuk pertumbuhannya yang maksimal. Jadi ya hal-hal ini hal-hal sederhana yang mudah dipahami masyarakat. Saya meyakini faktor ini pun juga menjadi satu hal yang bisa menambah kepuasan masyarakat dan kepercayaan masyarakat dan dukungannya kepada pemerintah. Oke, siap. Mbak Prita, kita beralih dulu nih. Kita makasih tadi udah dibantu untuk menjelaskan dari sisi teman-teman di istana, dan tadi Mbak Prita juga optimis ya dengan program-program Pak Prabowo. Mas saya juga optimis. Walaupun artinya harus lembur terus ya. Iya, walaupun lembur terus, saya justru malah optimis karena Mbak Prita ada di itu BCO ya. Oke. Oke, Mbak Prita, kita ngobrol dulu sama salah satu ahli politik di tanah air ini, Mbak Prita. Halo Mas Umam, apakah masih tersambung? Siang, Romo Tatang. Yes. Halo Mas Umam. Siap. Mas Umam, ini menarik, aku pengen langsung ngegas ini tanyanya ini Mas. Ini kan tadi disampaikan ada stagnasi politik, kepuasan terhadap Polkam gitu ya, 0,3%. Tapi di sisi yang lain tadi dari Mbak Prita mengatakan bahwa memang program-program pemerintah ini lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Artinya apakah kalau Mas Umam melihat bahwa salah satu kepuasan ya misalnya tadi terkait dengan program-program pemerintah, tapi juga kenaikannya belum signifikan, cuma 0,3%, tapi artinya masyarakat juga melihat bahwa ada konsistensi antara janji dari seorang Prabowo Gibran gitu langsung kelihatan gitu loh Mas. Ketika 3 bulan bekerja ini langsung nampak gitu, atau gimana Mas Umam melihatnya? Ya, secara umum saya ucapkan selamat dulu ke teman-teman di pemerintahan, di sini diwakili Mbak Prita ya. Karena bagaimanapun juga angka 80% itu something. Dan itu akan menjadi sebuah bekal yang baik bagi pemerintah untuk mulai melanjutkan hal-hal yang tentu cukup banyak tantangan dan juga persoalan, tetapi public trust itu seringkali kemudian menjadi foundation yang sangat penting dan juga signifikan bagi pemerintahan yang efektif ke depan. Tetapi memang dalam konteks survei opini publik ini menjadi tantangan tertentu karena angka yang terrepresentasikan memang seringkali menjadi agak berbeda dengan apa yang menjadi concern dari sejumlah kalangan civil society, kalangan masyarakat kelas menengah terdidik gitu. Sehingga kemudian ada persepsi yang berbeda, misalnya terkait dengan konteks program tertentu, ketika kemudian kelas menengah terdidik yang relatif memiliki akses informasi yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik, itu proses assessment-nya, proses penilaiannya itu memang jauh lebih kompleks. Rumit Tapi memang kalau misal dalam konteks opini publik, apalagi tentu survei itu adalah sebuah instrumen pengukuran, tetapi karena ada jumlah banyak ya keterbatasan dalam penyusunan instrumen surveinya, memang kemudian ukuran-ukuran itu menjadi kita simplifikasi ke dalam sebuah pertanyaan yang berkarakter kuantitatif. Jadi tahu atau tidak, setuju atau tidak, seberapa penting atau tidak penting, sangat penting dan lain sebagainya. Nah, tetapi secara umum tingkat kepuasan publik atau approval rate pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, tentu ini menjadi sebuah langkah awal karena bagaimanapun juga memang Pak Prabowo sendiri juga memiliki tingkat pengenalan yang sangat tinggi. Maka kalau misal kita cermati begini, dulu saya pikir konsisten di hampir setiap instrumen penelitian, di hampir setiap instrumen survei kita tanyakan kepada publik terkait dengan approval rate. Siapa misalnya menteri yang memiliki kinerja yang paling baik misalnya,
itu selalu Pak Prabowo menempati porsi yang paling tinggi waktu itu. Ketika masih Padahal jadi Menteri ketika Pertahanan masih gitu ya, menjadi Mas Menteri Imam ya? Pertahanan. Padahal kalau misal kita cermati, ini tidak begitu banyak pemberitaan, kemudian langkah-langkah yang berkaitan langsung dengan masyarakat ya, karena isu pertahanan itu kan isu elit. Dia Ya, tidak dan menyangkut agak rahasia langsung, juga ya, Mas Imam ada ya. cukup banyak Hmm. secret issues dan lain sebagainya, dan tidak nyambung langsung dengan perut masyarakat. Tetapi selalu konsisten berada di jajaran elit, bahkan istiqomah itu di peringkat tertinggi gitu. Ya, Iya. ya. Nah, salah satu yang Oke. kemudian berpengaruh adalah faktor post-election bias. Karena bagaimanapun juga tingkat keterkenalan Pak Prabowo, baik dari sisi popularitas yang barangkali secara perlahan juga kemudian berdampak pada akseptabilitas yang kemudian terkonversi menjadi elektabilitas di 2024 yang lalu. Maka ketika kemudian Pak Prabowo yang sudah mendapatkan kinerja mendapatkan tingkat pengenalan yang sangat baik, beliau maju sebagai cawapres di 2009, menjadi capres di 2014, menjadi capres lagi di 2019, maka kemudian itu menjadi bekal dalam konteks pengenalan publik. Nah, post-election bias ini yang kemudian perlu kita antisipasi dalam mencermati bagaimana kemudian persepsi publik dalam mempersepsikan kinerja pemerintahan, terutama ketika nanti di breakdown ke dalam konteks kementerian. Tadi disebut misalnya ada nama Pak Kepala BIN misalnya. Ya, memang dari sisi pengenalan publik masih cukup terbatas. Misalnya dibandingkan dengan Pak Tito, saya pikir dari aspek popularitas dan juga dari sisi pengenalan itu cukup jauh. Nah, dari basis awal itu yang kemudian terkonversi, diakui atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung, terhadap persepsi positif dan tidak positif dalam konteks kinerja pemerintahan. Nah, mungkin ini menjadi penting ya, ini masukan dalam konteks metodologis. Ukuran dalam konteks survei opini publik yang dilakukan Kompas tentu itu baik untuk melihat bagaimana penerimaan sekaligus juga ukuran stabilitas politik di akar rumput terhadap jalannya pemerintahan. Tetapi juga perlu dipikirkan untuk melakukan survei elit yang melibatkan stakeholders seperti survei elit. Ya. ada itu World Bank itu punya World Governance Index. Nah, World Governance Index itu melibatkan mereka, ya, para stakeholders yang dianggap memiliki kapasitas, kredibilitas untuk memberikan assessment terhadap kinerja sebuah pemerintahan, sebuah kebijakan. Misalnya dari kalangan government sendiri, kemudian non-government, kemudian akademisi, kemudian NGO, kemudian media independen. Nah, stakeholders itu bisa dijadikan sebagai bagian dari ukuran yang terkonversi menjadi indeks. Nah, indeks inilah yang kemudian bisa menjadi pembanding apakah mereka yang paham tentang konteks kebijakan itu betul-betul linier dengan cara pandang pemahaman masyarakat secara umum. Karena memang kalau misal masyarakat secara umum itu berbeda, maka patut diduga ada gap informasi, gap pemahaman dalam konteks bagaimana kemudian masyarakat mencermati sebuah kebijakan. Tapi secara umum ini menjadi sebuah bekal yang sangat baik. Adapun kemudian riak-riak ya yang muncul di lingkup kementerian tertentu, kemudian ada yang belum selesai urusan di jajaran eselon satunya, padahal ini sudah 3 bulan. Nah, itu menjadi catatan-catatan lain yang sekiranya nanti bisa kita perdalam menjadi sebuah bagian dari critical assessment yang sifatnya konstruktif, sifatnya membangun untuk pemerintahan ke depan. Oke. Mas Umam, ini Vito mau tanya ini, Mas. Mas, artinya untuk meringkas tadi itu nguji, bukan nanya dia itu. Saya yang diuji nih, Mas. Kalau di sini soalnya susah follow up-nya. Udah terlalu lengkap informasinya. Mas, kita bergeser, Mas. Tadi ada isu menarik soal awareness yang rendah untuk sejumlah menteri ya. Bahkan Pak Tito yang merupakan menteri lama pun tidak bisa beranjak lebih dari 60% gitu tingkat pengenalannya. Ini merupakan sesuatu yang
apa maksudnya secara politik ini sesuatu yang positif atau Oke. negatif? Maksudnya apakah ini dalam konteks politik itu menjadi sesuatu yang penting bahwa si menteri ini tingkat keterkenalan publiknya tinggi? Karena tadi yang Mas Umam sebut tingkat keterkenalan tinggi ini belum tentu berbanding lurus dengan kinerja gitu kan? Oke. Gitu. Nah, apakah ini merupakan sesuatu yang penting atau tidak? Atau mungkin ini menjadi suatu basis yang bisa digunakan oleh Pak Prabowo untuk mungkin melakukan reshuffle dalam beberapa Wah. bulan ke depan? Wah, ini intinya mau ke situ Mas, tapi muter-muter biar kelihatan soft. Biar kelihatan intelek dikit, Mas. Siap. Jadi begini, kalau tingkat keterkenalan, tingkat apa ya, bukan acknowledgement, tapi ya kita istilahkan tadi Mas Vito mengistilahkan keterkenalan. Itu memang kemudian bisa memunculkan bandwagon effect dan juga konformitas sosial. Jadi ketika kemudian sebagian besar masyarakat terlihat paham siapa yang duduk di pemerintahan, kemudian mereka mendukung, maka kemudian individu lain itu menjadi memungkinkan untuk mengikuti tren tersebut untuk menghindari isolasi sosial atau merasa berada di sisi yang sifatnya justru terpinggirkan. Nah, memang dari aspek itu menjadi penting. Tetapi sekali lagi, pemerintahan ini bukan sekedar kerja propaganda, tetapi betul-betul kemudian yang diuji adalah kemampuan untuk merumuskan sekaligus juga mengeksekusi sebuah kebijakan. Karena kalau misal kemudian itu tidak tercover dengan baik, kita harus belajar ya. Dan saya pikir Pak Prabowo tampaknya memberikan perhatian cukup serius itu terhadap skema-skema kebijakan yang tampaknya barangkali populis, tetapi ketika kemudian tidak memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, tidak memiliki daya ungkit ekonomi terhadap publik, itu kemudian perlu ditinjau ulang. Atas nama kecepatan, atas nama eksekusi kebijakan bisa dilaksanakan, tapi kalau misal kemudian efeknya tidak signifikan, bahkan minim, dan bahkan menjadi beban negara misalnya, itu juga perlu perlu diuji ulang. Let's say Bandara Kertajati, let's say Pelabuhan Patimban, banyak sekali tol-tol yang secara kalkulasi bisnis juga tidak masuk, dan akhirnya kemudian BUMN karya itu yang menjadi korban, sahamnya anjlok dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks pemerintahan memang pengenalan publik terhadap public official itu penting, tetapi bukan itu yang utama. Karena kalau misal kemudian mau berebut keterkenalan, ini akan menjadi bintang semua. Oke. Dan kemudian nanti berebut cahaya, berebut panggung, apalagi presidential threshold di MK sudah dihapus kan 0%, itu akan semakin banyak yang merasa ganteng gitu. Iya, bisa digoreng ke situ-situ tuh. Bisa diarahkan ke sana. Nah, maka di level ini tentu itu bukan menjadi sebuah ukuran baku. Bahkan kalau misal kemudian keterkenalan itu tidak diimbangi dengan kemampuan untuk memanage, melakukan planning yang matang, dan juga eksekusi yang tepat, itu bisa menjadi sebuah bumerang yang sangat serius. Karena, ternyata pengenalan publik terhadap nama itu tidak terkonversi menjadi trust. Nah, trust inilah yang kemudian dibangun dari sebuah pemahaman, dari sebuah pembuktian atas kinerja-kinerja tadi itu. Tapi ala kulli hal, ini proses baru 100 hari. Memang mengukur kinerja 5 tahun dengan 100 hari pertama itu belum akan terlihat signifikan. Tetapi 100 hari ini setidaknya kita bisa mendiagnosa mana kinerja-kinerja di kementerian yang cukup efektif, mana yang superficial atau tampil di permukaan. Bagaimana kecepatan mereka mengeksekusi SOTK, bagaimana kemudian mereka melakukan planning atas kinerja pemerintahan dengan alokasi anggaran yang per hari ini juga masih berstatus bintang atau masih dikunci misalnya oleh Kementerian Keuangan, langkah-langkahnya apa saja, itu akan sedikit banyak terukur. Nah, disinilah kemudian trust itu akan terbangun,
Dan trust itu nanti akan berkorelasi kepada public trust, termasuk yang kemudian public trust itulah yang akan dijadikan sebagai alat evaluasi bagi Pak Presiden sebagai pemegang otoritas kewenangan tertinggi dalam pemerintahan untuk mengukur kembali, mengevaluasi kembali apakah kinerja seorang menteri, wakil menteri, atau tupoksi-tupoksi yang lain itu perlu reshuffle, perlu evaluasi atau tidak. Nah, ini saya pikir hasil survei Kompas akan menjadi referensi yang baik bagi pemerintahan saat ini, sehingga kemudian bisa menjadi bagian dari proses evaluasi dalam at least 1 tahun ke depan. Siap. Nah, ini closing ini, Mas Umam. Vito mau tanya lagi? Saya gantian ya. Mas, dengan kepuasan di bidang politik dan keamanan ini kan udah cukup tinggi nih, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini tadi salah satunya yang disampaikan oleh kawan kita ini, Mas Yoga dari Litbang, ini kan soal politik akomodatif ini, Mas. Dengan sudah tingginya ini, masih penting nggak ini, Mas, untuk mengajak PDIP bergabung ini, Mas? Ini mesra-mesraan loh ini. Kalau Mas Tatang memberi restu, insya Allah bergabung. Saya ikut Mbak Prita aja, Mas. Tapi begini, ini menjadi sebuah dinamika yang juga cukup menantang ya bagi Pak Prabowo, karena bagaimanapun juga akhirnya Pak Prabowo dihadapkan pada dilema untuk menjaga 2 hati yang terluka. Wah, asik, 2 hari yang terluka yang harus tanggung jawab Pak Prabowo. Ya ampun. Bukan tanggung jawab, ini belum senja udah menjaga ya, menjaga. Ini bukan tanggung jawab, tapi menjaga. Karena Pak Prabowo sendiri akhirnya menjadi melting point di Pak Prabowo baik komunikasinya dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo baik komunikasinya dengan Bu Mega, tapi riak-riak dinamika di 2024 kemarin memang menghasilkan benturan antara PDIP dan Pak Jokowi, dan impact-nya memang lukanya cukup dalam. Nah, 2 pelanduk ini yang tampaknya sedang berkontestasi, baik secara politik dalam konteks pengaruh, atau bahkan kalau misal teman-teman PDIP, let's say apakah itu bersuudzon atau barangkali memang didasarkan pada judgement data faktual atau informasi yang mereka dapatkan, ada elemen kekuatan yang mencoba untuk menggunakan sel-sel kekuasaan untuk menghantam sekaligus juga mengawut-awut kalau dalam bahasa Bu Mega internal soliditas kepartean di PDIP. Nah, ini yang kemudian mau tidak mau akhirnya Pak Prabowo yang harus mencoba menavigasi semua ini sehingga kemudian menjadi penting untuk menjaga 2 hati tadi itu. Meskipun dalam konteks penegakan hukum ya sebaiknya penegakan hukum ya berdasarkan pada prinsip dasar kebenaran, fairness atau keadilan. Kalau misal hukum kemudian endingnya didasarkan pada negosiasi dan juga kompromi, ya itu tidak jadi rule of law itu. Itu rule of politics dalam konteks ini adalah negosiasi dan kompromi. Maka ini yang kemudian menjadi penting catatan dan saya berharap betul mungkin barangkali saran tadi kami sampaikan ke Mas Yoga dari Litbang Kompas, ada baiknya ke depan survei opini publik ini juga diimbangi dengan survei dengan menggunakan semacam World Governance Index atau Governance Index, indeks tata kelola pemerintahan yang melibatkan para pakar atau elit yang memiliki kapasitas untuk bisa menjelaskan secara lebih detail, dan itu penting untuk menjadi saran masukan untuk Pak Presiden. Jadi bukan hanya fluktuasi di level grassroots, opini publik secara umum, tetapi evaluasi yang melibatkan elemen pemerintah sendiri, termasuk elemen non-pemerintah, sehingga kemudian hasilnya betul-betul proporsional dan menjadi substantif dalam konteks menavigasi kebijakan-kebijakan strategis ke depan. Oke, siap. Terima kasih Mas Umam. Mbak Prita, closing statement ini. Closing question. Sebetulnya mirip-mirip sama pertanyaan ke Mas Umam ini. Iya. Bagaimana Mbak Prita ke depan dengan kepuasan yang udah 80% ini, apakah masih penting untuk Pak Prabowo memperjuangkan politik santun dan politik yang tidak mengenal oposisi ini dengan mengajak Mbak Mega, Bu Mega untuk bergabung? Oke. Ya, saya kurang setuju ya dengan tidak mengenal oposisi ya.
Karena Oke. sebenarnya fungsinya oposisi itu apa sih? Adalah penyeimbang, memberikan kritik. Dan Ya. kalau kita lihat saat ini seperti tadi yang Mas Umam sampaikan, masyarakat Indonesia banyak yang benar-benar memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah. Kelas menengah buat kami adalah partner untuk kemudian membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Kritikan dari saudara-saudara kita di kelas menengah dan juga dari media dan sebagainya, itu adalah bagian dari keseimbangan tersebut. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah mari kita bersatu dengan seluruh elemen bangsa dengan proporsinya masing-masing, dengan fungsinya masing-masing. Karena kritik dan evaluasi ini juga penting untuk kami semua untuk kita berjalan maju. Jadi sebenarnya maksudnya di sana bukan artinya adalah semua ayo guyup bareng gitu ya, kita apapun yang dilakukan satu gerakan jalan, tidak seperti itu. Untuk kabinet memang seperti itu. Dengan kemudian kita lihat apa yang dilakukan di Magelang, semua satu langkah arah komando dari presiden dan juga kemudian wakil presiden. Namun untuk kemudian unsur-unsur masyarakat lain, ajakan Pak Prabowo adalah mari kita bersama membangun, kita dorong Indonesia menjadi Indonesia maju, adalah ajakan untuk semua berperan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan perannya masing-masing. Karena kedinamisan ini, keberagaman porsi inilah yang membuat kita semua bisa berjalan dengan baik. Jika kemudian ya kami seperti contohnya makan bergizi gratis. Jika kemudian kami tidak menerima berbagai kritikan yang masuk mungkin ya dari berbagai praktek di berbagai daerah, kita tentunya tidak akan bisa membuat satu evaluasi yang baik dari program makan bergizi gratis. Teman-teman media di Kompas jika tidak memberikan kritik, masukan tentunya kemudian kita mungkin akan berpikir apa yang dilakukan sudah benar. Tidak ada satu bentuk misalnya kita rethinking, berpikir kembali apakah ini sudah benar atau belum. Jadi itu sebenarnya maksudnya dari Presiden Prabowo adalah mari kita bersama dengan porsinya masing-masing, dengan fungsinya masing-masing, kita dorong Indonesia jadi Indonesia maju, Indonesia emas 2045. Itu dia. Oke. Artinya PDIP masuk ya, monggo gitu juga ya Mbak Prita ya. Sesuai dengan porsi dan juga perannya masing-masing. Mancing mulu ini. Oke, Mbak Prita. Nah, kita kembali ke Mas Yoga. Mas Yoga, tadi ada masukan dari Mas Umam untuk melihat lain kali mungkin ya di next-nya gitu untuk menangkap survei dari juga teman-teman yang elit gitu untuk sebagai bagian dari sampel gitu. Sebenarnya dari menarik juga dari Mbak Prita soal program yang enggak ndaki-ndaki langsung makan bergizi gratis, cek kesehatan itu juga berpengaruh terhadap kepuasan publik terhadap politik dan keamanan ini di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Gimana Mas Yoga melihatnya, juga menangkap hal yang sama atau mungkin ada yang ingin disampaikan soal itu? Kalau terima kasih masukannya sebenarnya Mas Umam. Di beberapa survei kita juga melakukan survei elit ya, semacam FGD. Ya. Itu pernah kita lakukan saat 2014 salah satunya menjelang pergantian dari Presiden SBY ke Pak Jokowi. Waktu itu kita melakukan FGD di 8 kota besar di Indonesia. Jadi selain ada survei yang biasa kita lakukan, kita juga melengkapi dengan FGD. Waktu itu memang kekosongan transisi presidenan kan. Waktu itu memang mencari. Nah, figur yang kita temukan di hasil survei waktu itu Pak Jokowi memang naik. Tapi apakah benar seorang Jokowi ini punya efek nasional? Nah, kita cek di 8 kota besar itu. Jadi memang kalau mau lebih komprehensif memang komponen itu dilakukan, dan terima kasih masukannya. Nanti kita akan coba untuk next survei ya, disusul ya. Biasanya memang dalam kasus-kasus besar sih kita menghadirkan dua model survei yang berbarengan. Kemudian tadi yang fenomena quick wins, program-program yang langsung nonjok itu juga tertangkap di hasil survei. Karena di alasan terbesar kepuasan masyarakat, program yang sudah dieksekusi itulah yang membuat mereka merasa puas terhadap kinerja pemerintah. Cuma catatannya memang itu lebih banyak ke aspek pendidikan dan kesehatan tadi itu ya. Dari aspek stabilitas politik, kalau kita membacanya adalah dengan situasi politik yang stabil, pemerintah bisa mengeksekusi program-program itu. Jadi kalau Mas Yoga juga terakhir ini Mas,
kalau Banteng masuk istana itu apakah juga akan menaikkan makin Stabilitas tadi melenting itu. lagi Ya, stabilitas begini. itu? Stabilitas Kalau itu. dari di atas kertas, Mm-mm. dari temuan hasil survei, memang ada korelasinya bahwa koalisi yang tadi dibangun oleh Pak Prabowo, kemudian loyalitas pemilihnya di masing-masing partai, kemudian strategi satu lagi yang dilakukan Pak Prabowo adalah merangkul pihak yang tadinya menjadi lawan politik bisa bergabung ke koalisinya seperti PKB dan Nasdem, Mm-mm. itu menjadi benefit politik. Tetapi yang harus kita pikirkan ketika kita ngomong apresiasi adalah yang lebih penting nih kalau kita lihat adalah satu, konsistensi, Ya. kemudian dua, keberlanjutan, yang ketiga, pemerataan. Di beberapa klaster responden tadi seperti kelas menengah atas, kemudian pendidikan tinggi, itu punya problem struktural yang laten seperti pengangguran, kemudian PHK kan tadi sama ya, kemudian daya beli yang menurun, kemudian masalah ekonomi dan juga satu lagi adalah hukum. Itu yang menjadi problem bagi pemerintah untuk menaikkan apresiasi. Jadi tidak semata-mata koalisi atau bukan. Karena nggak cuma politik dan keamanan, masih banyak dimensi lainnya yang Dan juga nanti akan mengkatrol itu ya. Iya. Jadi lebih ke sebetulnya 3 bulan pertama sudah oke, tapi konsisten nggak kamu gitu. Jangan-jangan programnya berhenti di 3 bulan pertama. Kayak jangan sampai tadi kata Mbak Prita kan ini baru 5 menit pertama, jangan sampai 40 menit berikutnya di babak pertama jadi nggak konsisten gitu ya maksudnya ya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Yoga, Mbak Prita. Terima kasih Mas Umam juga. Terima kasih banget Mas Umam, ahli politik tanah air, yes. Dan Mbak Prita yang menghidupkan semangat optimisme untuk pemerintahan ke depan, dan Mas Yoga tukang riset di Indonesia Raya ini, ya. Semoga dilancarkan semua. Vito, wakil dari jurnalis kiri yang agak-agak ngawur ya, kan Mbak Prita dan teman-teman. Ya. Itu sualah. Terima kasih untuk pembahasan hari ini, semoga mencerahkan ini untuk sahabat. 3 SKS Mbak Prita, 3 SKS Mas Umam, 3 SKS Mas Yoga. Ya, itu. Jadi udah bisa sempro di sini. Udah bisa seminar proposal gitu. Gitu sahabat Kompas.com, semoga mencerahkan. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Kita bertemu lagi di obrolan newsroom selanjutnya. Saya Tatang Gurito. Saya Vitorio. Sia. Terima kasih. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.